Hai, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Amorah sayang. Oh ya teman-teman, di video kali ini seperti biasa saya mau berbagi informasi lagi tentang syarat dan ketentuan bebas pajak pendaftaran IMEI dari luar negeri untuk kita para PMI ya teman-teman. Jadi untuk kita para PMI itu ada pembebasan pajak ya teman-teman. Jadi buat teman-teman PMI yang belum paham atau belum mengerti tentang biaya atau pendaftaran IMEI handphone kita dari luar negeri, teman-teman boleh simak video aku sampai selesai ya. Dan jangan lupa juga dong untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke teman-teman, langsung saja ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya tuh mau ngasih tahu juga ke teman-teman semua kenapa saya tuh akhir-akhir ini jarang upload video, dikarenakan saya sangat sibuk sekali dengan pekerjaan ya teman-teman. Sebetulnya saya ada waktu untuk istirahat, cuman saya itu ya waktu istirahatnya nggak lama juga sih ya, paling 1 jam 2 jam, jadi untuk istirahat gitu ya teman-teman. Nah, dan sekarang aku sempatkan diri untuk membuat video karena hari ini saya libur. Jadi kalau hari libur itu lebih enak saja sih, tidak dikejar-kejar gitu ya waktunya. Daripada duduk bengong, mendingan saya membuatkan videonya. Oke ya teman-teman, jadi buat kita para PMI untuk mendapatkan pembebasan pajak pendaftaran IMEI itu ada syarat dan ketentuannya ya teman-teman ya. Dan untuk syarat dan ketentuannya itu adalah kita sebagai PMI itu harus terdaftar di BP2MI ya teman-teman. Dan kartu IPMI kita itu masih berlaku. Jadi seperti itu. Untuk mengeceknya teman-teman bisa cek di Google Chrome seperti ini. Kalian tinggal ketik aja BP2MI, nanti akan muncul seperti ini, dan klik yang BP2MI itu, dan silakan masukkan nomor paspor kalian, dan kalian tinggal dilihat saja masih berlaku atau tidak kartu IPMI kalian. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya itu untuk kita para PMI dalam jangka waktu 1 tahun setiap kali kedatangan misalkan kita dari luar negeri pulang ke Indonesia, itu hanya 2 unit perangkat saja yang bisa didaftarkan IMEI atau mendapatkan pembebasan. Jadi misalkan teman-teman itu membawa 3, itu yang satunya harus membayar. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti handphone, komputer, dan tablet itu terserah kalian ya. Misalkan teman-teman itu membawanya handphone saja 1 sama tablet, jadi itu gratis ya teman-teman, tidak ada biaya pendaftaran, jadi bebas pajak. Tapi kalau misalkan teman-teman itu membawa handphone 1 dan tablet 1 dan komputer juga, terus didaftarkan IMEI semua, berarti itu yang salah satunya harus membayar seperti itu. Atau misalkan teman-teman itu tidak membawa komputer atau tablet dan hanya membawa handphone saja 2, itu berarti tidak membayar juga. Tapi kalau teman-teman membawa 3 handphone, itu yang satunya harus membayar. Jadi seperti itu. Walaupun teman-teman itu membawa 2 handphone iPhone ya teman-teman, itu tidak membayar. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu ya, per kedatangan 1 tahun itu hanya 2 perangkat saja yang bisa didaftarkan IMEI atau mendapatkan pembebasan. Jadi kalau teman-teman membawanya 3, itu yang satunya harus membayar. Jadi seperti itu. Nah, terus misalkan kayak kalian itu kan kontrak itu kan 2 tahun ya. Setahun kemarin itu kan sudah pulang ya. Misalkan tahun kemarin itu kan kalian pulang di bulan Februari, dan tahun sekarang itu pulangnya di bulan Januari. Berarti itu kan belum genap 1 tahun ya. 1 tahunnya itu kan harus Februari lagi gitu ya kan. Nah, kalian itu pulang, jadi teman-teman itu sudah tidak mendapatkan jatah gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman itu membawa 2 handphone lagi atau 1 handphone, itu harus membayar. Tapi kalau misalkan teman-teman itu paham dengan adanya aturan ini gitu ya, saya nanti pulangnya nanti aja gitu, bulan Maret gitu ya kan. Jadi itu kan sudah melewati masa 1 tahun gitu ya. Jadi itu teman-teman bebas mendapatkan biaya bebas pajak gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu, 2 lagi. Jadi pokoknya setiap tahun itu kita mendapatkan hanya 2 perangkat saja, dan itu bebas pajak. Jadi seperti itu. Nah, untuk yang lainnya, misalkan teman-teman itu ingin mendapatkan pembebasan pendaftaran IMEI, itu teman-teman harus menunjukkan kode registrasi IMEI saat ketibaan di bandara ya teman-teman, di counter
bea cukai di bandara kedatangan. Jadi kalian itu harus ditunjukkan, terus silakan teman-teman ditunjukkan handphone mana yang mau didaftarkan gitu ya. Misalkan ada 2 handphone, terus nanti petugas akan membantu kalian untuk mendaftarkannya, cepet kok. Nah itu nanti gratis juga ya teman-teman ya, jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman itu buru-buru, saya itu malas nganterinnya karena panjang banget dan ini itu bla bla bla, pokoknya banyak sekali alasannya, teman itu tetap harus ngisi formulir dulu ya. Misalkan kayak teman-teman itu bilang saja ke petugasnya, Pak saya nggak ada waktu untuk mendaftarkan email, boleh tidak saya mau itunya aja, barcode-nya saja, dan nanti teman-teman bisa didaftarkan handphone kalian di bea cukai, di kantor bea cukai terdekat di kota-kota kalian, dan itu gratis juga ya teman-teman. Tapi itu jangka waktunya hanya 5 hari saja. Kalau lebih itu akan dipungut biaya ya, atau harus membayar. Jadi seperti itu yang saya ketahui sih ya. Alangkah baiknya teman-teman itu lebih enaknya mendaftar langsung di bandara kedatangan ya teman-teman ya. Ya nggak apa-apa lah ngantri-ngantri, namanya juga kita banyak orang ya kan, jadi harus mengantri ya teman-teman, itu wajar saja. Tapi kalau teman-teman yang memang nggak ada waktu untuk mengantri, saya malas antri karena lagi terburu-buru atau dan lainnya gitu, ya udah teman-teman tetap harus mendaftar dulu gitu, maksudnya itu biar mendapatkan kode kayak semacam verifikasi atau gimana gitu. Nanti begitu teman-teman sampai di rumah dan besoknya lagi teman-teman ingin mendaftarkan handphone kalian dan ingin didaftarkan email di kantor bea cukai terdekat, itu tinggal tunjukin saja kode tersebut gitu, yang dari bandara atau yang dari kantor bea cukai yang ada di bandara itu ya teman-teman, dan itu nanti akan mendapatkan pembebasan. Tapi kalau misalkan teman-teman itu tidak mendapat kode dari kantor bea cukai untuk pendaftaran email, hanya membawa paspor atau boarding pass dan lain-lain, itu akan dipungut biaya ya teman-teman. Dan itu jangka waktunya juga tidak boleh melebihi dari 60 hari, jadi seperti itu. Dan itu pun harus bayar. Itu yang saya ketahui ya teman-teman ya. Nah untuk misalkan masa aktifnya berapa lama sih harus menunggunya, biasanya sih 2 kali 24 jam ya teman-teman, atau teman-teman bisa cek-cek sendiri aja sudah aktif atau belumnya. Nah untuk teman-teman yang tanya juga, misalkan saya itu bawa dari Indonesia handphone, dibawa ke luar negeri terus nanti balik lagi, itu apakah harus didaftarkan email lagi atau bisa didaftarkan email lagi? Jawabannya tidak bisa ya teman-teman, itu sudah emailnya sudah terblokir, jadi walaupun itu handphone dari Indonesia itu tetap tidak bisa. Dan buat kita berarti kalau misalkan 2 tahun ya teman-teman baru pulang gitu ya, terus teman-teman itu membawa 4 handphone ya dan mau didaftarkan email semua, itu bisa ya, soalnya kan yang 1 tahun itu kan jatahnya 2 gitu, berarti yang 2 tahun itu kan 4 gitu ya, berarti itu nggak apa-apa teman-teman, didaftarkan aja semua kalau kalian membawa 4 gitu. Tapi kalau membawa 2 ya udah nggak apa-apa, jadi terserah kalian mau didaftarkan atau enggak. Tapi itu juga berlaku untuk yang pulang lepas ya, tapi kalau untuk pulang cuti itu tidak usah mendaftarkan email, jadi seperti itu. Nah, untuk yang lainnya ya, misalkan kayak kita itu bukan PMI ya teman-teman, tapi orang biasa gitu ya, maksud itu bukan PMI ya statusnya ya, itu personal ya teman-teman semuanya. Jadi kayak misalkan kita itu membawa handphone dan ada barang berharga lainnya seperti tas branded dan lain-lain, itu jatahnya 500 US dollar ya. Nah kalau misalkan barang bawaan kita yang dari luar negeri ke Indonesia itu hanya 500 US dollar, berarti tidak harus membayar pajak. Tapi kalau lebih itu harus membayar. Jadi membayarnya itu yang 100-nya aja. Misalkan kayak kita itu semuanya ya, semuanya itu ada tas branded atau sepatu dan handphone dan lain-lain, itu jumlahnya 600 dan lebih dari 600, itu lebihannya saja yang harus membayar. Jadi seperti itu. Contohnya kalau misalkan 700 gitu, 700 US dollar, jadi yang harus membayar itu hanya 200 saja dan seterusnya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu buat teman-teman semua, kita para PMI yang dari luar negeri, dari manapun, kita itu bisa mendapatkan pembebasan jika kita itu terdaftar di BP2MI dan kartu EPMI kita masih berlaku atau masih aktif. Jadi silakan dicek dulu ya teman-teman.
Dan buat teman-teman semua yang masih bingung mau pulang ke Indonesia dan membawa handphone, wah saya itu takut sekali ya mau didaftarkan email tapi takut membayar gitu ya. Jangan takut ya teman-teman, kita itu mendapatkan pembebasan. Sebetulnya sih saya itu sudah sering membuatkan video seperti ini, tapi saya update lagi yang terbarunya ya teman-teman ya, karena barangkali ada teman-teman yang lain juga belum menontonnya. Oke ya teman-teman, jadi sampai di sini dulu video saya hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih, bye bye. Jadi kita teman-teman PMI semua itu memang dispesialkan ya teman-teman ya, beda dengan yang lain gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya sih ya lebih enak saja sih. Tapi kalau misalkan tidak dibatasin juga takutnya kan mungkin disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak gimana gitu ya. Biasanya kan nanti kalau tidak dibatasi itu wah semuanya pada beli yang banyak-banyak gitu, terus ya jadinya bermasalah juga gitu ya kan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu ya, toh kita juga para PMI kan nggak mungkin membawa handphone sebanyak itu gitu ya kan. Kalaupun kita punya handphone banyak, saya juga punya kok 4, tapi yang lainnya pada rusak dan itu tidak mungkin saya daftarkan email. Dan yang saya daftarkan email mungkin yang baru saja gitu ya, untuk yang lainnya tidak perlu karena rusak gitu. Soalnya kita kan di luar negeri juga kan kayak gitu ya, kadang kita itu HP yang lama itu sudah rusak dan membeli lagi handphone yang baru gitu ya. Jadi saya itu kalau setiap pulang cuti itu saya tidak daftarkan email dan hanya hotspot saja sih dari handphone yang satunya lagi gitu ya teman-teman. Misalkan kayak contohnya, misalkan ya saya itu membawa 2 handphone ini ya ke Indonesia gitu, saya itu pulang cuti, jadi tidak perlu saya itu hotspot aja dari handphone satunya lagi. Atau misalkan kayak di rumah ada wifi ya silahkan teman-teman gunakan wifi aja, itu lebih enak sih. Tapi kalau misalkan kalian itu sedang jalan-jalan gitu ya udah hotspot aja dulu, atau pakai wifi yang 1 hari atau 1 minggu gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau untuk teman-teman yang pulang lepas sih lebih baik didaftarkan email, jadi biar lebih enak saja dan bisa menggunakan internet lokal di Indonesia, jadi nggak ribet-ribet hotspot gitu ya teman-teman ya saat keluar atau jalan-jalan. Jadi seperti itu.